Seharusnya bagi orang yang ziarah itu, kalau datang ke pesarian yang diziarahi, itu hendaknya duduk atau berdiri di dekat kepalanya orang yang diziarahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tundabu ziyaratu li untha fatukrahu laha, na'am, yusannu laha ziyaratu qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'duhum wa kadza sairul anbiya'i wal ulama wal awliya. Disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Hukumnya ziarah kubur itu sunnah bagi orang laki-laki. Adapun bagi orang perempuan, ziarah kubur itu tidak disunnahkan. Bahkan fatukrahu laha, ziarah kubur bagi orang perempuan itu hukumnya makruh, kecuali kalau makamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan ziarah ke pesariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak makruh, bahkan hukumnya disunnahkan. Begitu juga pesariannya para nabi-nabi yang lain, para ulama, para wali, para guru, para masyayikh. Orang-orang perempuan juga disunnatkan untuk ziarah kubur atau pesariannya para nabi, para ulama, para walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi, banyak orang-orang laki-laki maupun perempuan ziarah ke Wali Songo, ziarah ke Mbah Sulaiman Mojo Agung, ziarah ke Mbah Hamid Pasuruan. Laki-laki maupun perempuan itu sama-sama disunnahkan kalau ziarah ke pesariannya para wali, para nabi, para ulama. Wa yanbaghi lizairi ay yaqifa bil qurbi min ra'sil mazur wajihan wajahu wa yusallima alaihi wa yaqra'a ma tayassara minal Qur'an. Seharusnya bagi orang yang ziarah itu, kalau datang ke pesarian yang diziarahi, itu hendaknya duduk atau berdiri di dekat kepalanya orang yang diziarahi, menghadap ke wajahnya yang diziarahi, kemudian uluk salam kepada yang ziarahi. Biasanya kalau ziarah ke pesariannya para wali itu, uluk salamnya biasa diucapkan oleh para ziarah itu, yaitu dengan kata-kata salamullah ya sada minar rahman yaghshakum
Itu biasanya begitu. Ibadallah ji'nakum talabnakum qasadnakum salamullah ya sada minar rahman yaghshakum. Biasanya begitu. Kalau umpamanya secara khusus boleh juga assalamu alayka ya wali Allah, assalamu alayka ya wali Allah Mbah Hamid umpamanya. Kalau umpamanya ke pesariannya Ki Abdul Karim, assalamu alayka ya wali Allah Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim bin Tayyib umpamanya begitu. Jadi uluk salam dulu. Sesampainya di sana menghadap ke wajahnya, kemudian uluk salam. Setelah itu duduk-duduk atau berdiri dan membaca ayat daripada Al-Quran, apa baca surat Yasin, apa baca surat Ikhlas, kemudian diikuti dengan tahlil, diikuti dengan baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang diziarahi itu. Kalau namanya ziarah kepada Ki Abdul Karim, tawassul kepada Allah dengan Ki Abdul Karim. Tawassul kepada Allah kalau ke ziarah ke pesariannya Mbah Hamid Pasuruan, tawassul kepada Allah dengan melalui yaitu Ki Abdul Hamid untuk suatu hajat atau untuk disampaikan hajatnya. Demikian ini banyak dilakukan oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan hajatnya dengan pelantara wali yang diziarahi, dengan pelantara ulama yang diziarahi. Misalnya, ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah dengan barokahnya Mbah Hamid Pasuruan ya Allah. Ya Allah, sampaikan hajat kami dengan barokahnya Ki Abdul Karim. Misalnya kalau ziarah ke Ki Abdul Karim, kalau ke Mbah Sulaiman Mojo Agung bawahnya, ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah. Disebutkan di dalam hatinya hajatnya itu. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah untuk disampaikan hajat kami ya Allah dengan barokahnya Mbah Sulaiman Mojo Agung, atau dengan Sunan Wali Songo namanya kalau ziarah kepada Sunan Wali Songo. Wa qala al-arif al-imam Asy-Sya'rani, inna Allah ta'ala yuwakkilu bi qabri kulli waliyyin malakan yaqdi hawaijaz zairin wa taratan yakhrujul wali binafsi minal qabri wa yaqdil hajata biidznillah. Al-Imam Asy-Sya'rani seorang termasuk salah satu daripada al-arifi nabillah. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi tugas kepada malaikat untuk datang ke pesariannya setiap wali, tujuannya untuk melaksanakan hajatnya orang-orang yang ziarah. Jadi orang-orang yang ziarah itu punya hajat datang kepada pesariannya para wali. Jadi malaikat itu ditugas oleh Allah untuk melaksanakan hajatnya orang-orang yang ziarah itu. Pada satu saat bisa juga seorang wali yang diziarah itu bisa keluar dari kuburannya untuk melaksanakan hajatnya orang yang ziarah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak terjadi gitu. Seperti ceritanya Mbah Hamid Pasuruan itu hampir ke Madinah, hampir ke Madinah, setiap ke Madinah itu bersalaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di dalam mimpi, bukan,
Tetapi Mbah Hamid ke Madinah bersalaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan terang-terangan, ya qolatan, dalam keadaan bukan dalam keadaan mimpi. Sebab beliau adalah orang yang besar. Jadi ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya qolatan, bukan di dalam mimpi. Bahkan ada salah satu cerita, ada seorang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Sesampainya di Mekah, itu berjumpa dengan Mbah Hamid Pasuruan. Padahal Mbah Hamid Pasuruan ini sudah wafat. Ada di Mekah itu berjumpa dengan Mbah Hamid, sampai duduk-duduk, sampai berjalan dengan Mbah Hamid Pasuruan. Padahal Mbah Hamid Pasuruan sudah wafat. Sampai dalam berbincangan antara Mbah Hamid dengan orang tadi, Mbah Hamid itu pesan kepada orang tadi itu, kalau kamu punya kesempatan, kamu dipersilahkan datang ke Pasuruan. Ini tadi itu orang luar Jawa, kalau tidak keliru orang Sulawesi. Terus pada satu ketika, tepatnya di bulan Maulid, orang tadi yang disuruh untuk datang ke Pasuruan itu sama Mbah Hamid itu pada bulan Maulid itu datang ke Pasuruan. Begitu sampai di Pasuruan, di sekitar masjid itu orang Sulawesi tadi itu melihat foto-fotonya Mbah Hamid yang ada di sekitar masjid itu. Banyak orang jualan fotonya Mbah Hamid itu. Sampai orang Sulawesi tadi, lah ini orang yang berjumpa dengan aku di Mekah itu. Ini fotonya. Namanya Abdul Hamid. Akhirnya orang Sulawesi itu tanya ke orang yang ada di situ, mana dalamnya Mbah Hamid itu. Oh, kalau dalamnya Mbah Hamid ada di sana di luar Jawa, di Jalan Jawa, ada di Jalan Jawa. Tapi kalau Mbah Hamid ini sebenarnya sudah wafat, sudah lama. Akhirnya mendengar Mbah Hamid itu sudah wafat, orang Sulawesi itu menangis, karena yang dijumpai di Mekah itu ternyata Mbah Hamid yang sudah wafat. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang wali itu masih bisa menjelma sebagaimana orang yang masih belum wafat. Sekalipun sudah wafat, tapi bisa keluar dari kuburannya, dari pesariannya, seakan-akan masih hidup beliau. Karena dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang wali itu ada tingkatannya, ada makomnya sendiri-sendiri. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ali Al-Qursi, beliau pernah mengatakan bahwa, kata beliau, ra'aitu arba'atan minal masyayikh, ra'aitu arba'atan minal masyayikh yatasarrafuna fi quburihim katasarrufil ahya. Saya melihat masyayikh, para aulia, 4 orang yang beliau-beliau itu masih diberi izin oleh Allah untuk tasarruf, artinya bisa melaksanakan hal-hal yang sebagaimana ketika beliau-beliau itu masih hidup.
Seperti bisa menolong orang, bisa membantu orang, bisa melaksanakan hajatnya orang lain. Siapa mereka itu, orang empat itu? Satu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu itu mempunyai tasarruf sekalipun sudah wafat, sama dengan halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika masih hidup. Bahkan pernah terjadi begini. Saya ingat keterangan di dalam kitab Tajul Aulia. Itu menjelaskan tentang kekeramatannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada seorang perempuan. Orang perempuan ini cantik sekali. Karena orang perempuan ini cantik, banyak para pemuda yang gandrung sama orang perempuan ini, anak perempuan ini. Akhirnya ada salah seorang pemuda yang gandrung kepada orang perempuan ini dengan mau berbuat sesuatu yang tidak senonoh. Mau berbuat sesuatu yang tidak senonoh. Artinya tidak benar. Sampai dia mengejar orang perempuan tadi. Akhirnya orang perempuan itu, karena dia pencinta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, akhirnya dia memanggil namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu untuk menghalangi orang laki-laki tadi yang mau berbuat yang tidak senonoh tadi. Akhirnya dia menyebut namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Misalnya, ya Abdul Qadir Al-Jailani, tolong aku diganggu oleh seorang laki-laki ini. Setelah mengucapkan begitu, langsung orang laki-laki yang mau berbuat sesuatu yang tidak baik itu tadi langsung dilempar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan pakai sandalnya. Nah ini padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah wafat ini. Sudah wafat. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bisa tasarruf sebagaimana ketika pada waktu hidupnya, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa membantu orang perempuan tadi. Juga pernah begini. Pada satu saat, ini jelas terjadi pada salah seorang yang aku sangat kenal dengan orang itu. Orang itu bepergian ke Malang. Yang tujuannya ke Malang itu untuk nyambangi tetangganya yang ada di rumah sakit Saiful Anwar. Begitu sesampainya di masuk ke Malang itu, namanya kalau tidak keliru Lawang. Lawang. Di situ ada operasi gabungan, operasi sepeda motor. Operasi sepeda motor yang tidak pakai helm, yang tidak punya SIM, atau sepeda motor yang mati nomornya. Nah, sesampai di sana, sebelum sampai ke operasi itu, karena takut dihadang, takut dicegat, akhirnya di kira-kira 100 meter dia berhenti di tempat yang aman, yang jauh dari polisi. Akhirnya dia berhenti, dan pada waktu berhenti itu dilihat tidak ada orang sama sekali. Polisi tidak ada, bahkan orang biasa tidak ada. Lah begitu mandek di situ, akhirnya dia turun dari sepedanya, tiba-tiba langsung ada seorang polisi yang ada di belakangnya dengan mengucapkan Assalamualaikum. Ada polisi yang uluk salam. Akhirnya polisi itu bilang, jalan saja terus mas, saya bantu. Katanya
polisi itu. Padahal sebelumnya itu tidak ada polisi sama sekali. Dan ternyata begitu turun dari sepeda itu langsung ada polisi yang berdiri di belakangnya. Langsung mengucapkan, "Assalamualaikum. Jalan saja terus, Mas." Sampai 2 kali mengatakan, "Jalan saja terus, saya bantu." Katanya begitu. "Saya bantu." Akhirnya dia berjalan dan alhamdulillah berjalan itu orang-orang banyak yang dihadang. Ketika dia berjalan ada di sampingnya para polisi yang menghadang orang banyak itu, seakan-akan dia pura-pura tidak tahu. Akhirnya dia lolos. Kemudian dia cerita, ternyata dengan barokahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia mengucapkan berangkatnya itu dengan mengucapkan tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan mengucapkan bismillahi ala niyati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini mungkin siapa polisi tadi itu ternyata memang sebelumnya itu tidak ada polisi. Tidak ada polisi sama sekali. Begitu turun dari sepeda langsung ada polisi berdiri, tidak pakai sepeda motor. Nah, ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada malaikat atau jin atau apa yang ditugaskan untuk mengamankan, untuk menyelamatkan orang tadi itu dari hadangan polisi. Nah, ini dengan barokahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu dengan mengucapkan bismillahi ala niyati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kononnya kata-kata bismillahi ala niyati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dapat ijazah dari maha guru kita, Kiai As'ad Jalalah Abdul Karim. Kata beliau, mau kemana saja, mau ke tempat yang angker, mau ke tempat yang banyak para pencuri atau para pembegal atau tempat-tempat yang ditakuti, kalau pakai bismillahi ala niyati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga dapat ijazah dari beliau. Jadi kalau sampean mau mengamalkan, saya ijazahkan kepada sampean semua. Bismillahi ala niyati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apalagi setelah itu langsung baca Fatihah. Bismillahi ala niyati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhul Fatihah. Insyaallah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana saja tempat yang ditakuti, tempat yang angker atau tempat-tempat yang banyak tukang begalnya, ataupun kemana saja, atau naik kendaraan bagaimana saja, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi ala niyati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beliau itu adalah mempunyai tasarruf sebagaimana tasarrufnya orang yang masih hidup. Jadi bisa membantu orang lain, bisa membantu orang lain. Itu yang pertama tadi yang dikatakan oleh Syekh Ali Al-Qursi. Yang kedua, yang masih mempunyai tasarruf dengan izin Allah sebagaimana ketika masih hidup, ialah Syekh Hayat bin Qais. Syekh Hayat bin Qais ini termasuk wali besar juga, wali besar, termasuk wali kutub. Yang ketiga adalah Syekh Ma'ruf bin Fairuz Al-Qarqi radhiyallahu an. Dan yang keempat adalah Syekh Aqil Al-Munji. Ini keempat-empatnya ini katanya Syekh Ali Al-Qursi masih mempunyai tasarruf, bisa membantu orang lain, bisa menolong orang lain, sebagaimana ketika mereka itu masih hidup. Wa qad dzakara ba'dul arifin innal waliyya ba'da mautihi ashaddu karamatan
minhu fi hali hayatihi linqita'i ta'alluqi bil makhluqat wa tajarrudi ruhi lil khaliq fayukrimuhu Allahu biqada'i hajatil mutawassilina bihi. Sebagian orang al-arifina billah menuturkan bahwa seorang wali itu setelah wafatnya itu malah lebih besar kekeramatannya itu ketimbang ketika masih hidup. Kenapa? Linqita'i ta'alluqihi bil makhluqat. Karena wali itu kalau masih hidup masih banyak hubungan dengan orang-orang lain, hubungan dengan makhluk yang lain, hubungan dengan manusia atau selain manusia, itu masih ada hubungan mencari nafkah atau lainnya. Tapi kalau sudah wafat itu murni ruhnya itu ta'alluqnya dengan sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberi kekeramatan oleh Allah, diberi kemuliaan oleh Allah untuk melaksanakan, untuk menyampaikan hajatnya orang-orang yang punya hajat, orang yang tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui wali itu. Dan mulanya banyak orang-orang yang datang ke pesarian tawassul kepada Allah dengan melalui wali yang diziarahi, hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang guru Zohiri, pondok pesantren Zohiri, tapi sudah keluar dari pondok pesantren Zohiri, dan beliau itu mau membangun satu lembaga pendidikan. Ketika itu uangnya tidak cukup untuk membangun lembaga pendidikan itu. Akhirnya dia ziarah ke makamnya Kiai Khalil Zohiri, ke makamnya Kiai Khalil Zohiri. Sesampainya di sana, uluk salam, baca surat Yasin, tahlil dan seterusnya. Setelah itu memohon kepada Allah dengan tawassul dengan beliau. Kemudian setelah itu pulang, pada malam harinya dia bermimpi berjumpa dengan Kiai Khalil Al-Maghfurlah. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Berjumpa dengan Kiai Khalil itu, Kiai Khalil mengatakan begini, kalau kamu itu perlu apa-apa, butuh apa-apa, datang kepada Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid sudah wafat itu, sudah wafat. Datang ke Kiai Hamid Pasuruan berarti disuruh datang kepada pesariannya Kiai Hamid Pasuruan. Akhirnya besoknya ziarah ke Kiai Hamid Pasuruan, ke pesariannya Kiai Hamid Pasuruan. Sesampainya di sana, dia uluk salam seperti biasanya itu. Uluk salam, kemudian membaca surat Fatihah, baca Yasin, tahlil dan seterusnya, baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa memohon kepada Allah, tawassul melalui Syekh Mbah Hamid, seorang waliillah. Akhirnya dia setelah doa selesai kemudian pulang. Kuasane Gusti Allah. Sebelum dia sampai ke rumahnya, ternyata ada orang yang tidak dikenal mengantarkan benda yang kalau dijual cukup untuk membangun lembaga tadi. Jadi barokahnya Mbah Hamid Pasuruan sehingga dia mempunyai hajat, disampaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul kepada Mbah Hamid Pasuruan. Begitulah para wali. Jadi para wali itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih walaupun sudah wafat, masih tetap diberi kekeramatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah
menyampaikan hajatnya orang-orang yang tawassul kepada beliau, para wali itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan, bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan kita semua mendapat barokahnya para aulia, sehingga apa yang kita butuhkan dengan barokahnya para aulia disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.